Kita lanjut diskusi Bang Rondi. Jadi tadi yang dimaksudkan oleh Pak Maru adalah kewenangan KY untuk mampu memecat hakimnya melalui DPR. Nah nanti dalam periodik yang akan datang ini, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan menjadi bagian dari kita untuk padahal merevisi undang-undang. Dan kita berharap ke depan ini semua fraksi bersama-sama ingin juga merevisi ini dengan seksama agar KY memiliki kekuatan yang mutlak dan DPR juga bisa melakukan hal-hal terkait dengan apa yang kita harus lakukan ke depannya nanti. Pak Maru, singkat. Ya, saya kira ke depan kita di samping kita harus melakukan suatu pemikiran yang tersistematik, konsepsional dalam pemecahan ini, harus kita ingat salah satu untuk memberi penguatan organ konstitusi, yaitu KY yang sudah tadinya dimaksudkan untuk itu, diberikan kewenangan yang lebih besar itu dengan mempertajam mereka punya kewenangan itu, tetapi jangan mempertentangkan antara etik dan norma hukum, karena inti daripada norma hukum adalah etik. Justru karena kalau norma hukum itu tidak memuat core kontennya itu etik, itulah yang menyebabkan norma hukum itu sulit dijalankan. Termasuk di dalam hal ini, konsep satu atap yang dikatakan dalam Undang-Undang 35 tahun 99, tinggalkan dan tata kembali dengan metode check and balance. Semua kekuasaan tidak boleh berjalan sendiri, tetapi dia harus ada yang disebutkan connectivity, tersambung. Ya. Oke, Bang Jamin, reformasi sistem peradilan kita seperti apa harusnya dilakukan ya, segera? Dengan lemahnya pengawasan, hakim itu harus diawasi 24 jam. Bukan hanya waktu dia melakukan sidang. 24 jam. Karena tawaran untuk suap itu bukan pada saat dia kerja. Pada malam hari, pada golf, pada waktu dia melakukan makan, itu jadi hakim siapa yang mau ngawasi 24 jam? Nah ini harus dipikirkan nih Pak Saroni, siapa? Apakah KY? Nah, makanya fungsi penyadapan tadi saya sangat setuju, 24 jam hakim itu diawasi. Karena kemungkinan besarnya dia melakukan itu di luar jam kantor. Oke, Yang Mas kedua, Boy. ya satu lagi, jangan pernah hakim menerima para pihak cuma satu pihak. Kalau ada hakim menerima satu pihak saja, contohnya bersengketa, itu ada indikasi. Nah, di manapun negara manapun, di Amerika mana, nggak boleh ketemu hakim cuma satu pihak. Itu sudah norma. Nah, itu kan? harus ada, itu yang harus ditanamkan. Mas Boy. Keteladanan itu tetap penting. Ya. Nah, hakim-hakim yang di bawah belum melihat keteladanan di level pimpinan-pimpinannya. Mereka sering main golf, beberapa hal yang lain saya tidak bisa menyebutkan lah. KY sudah banyak catatan di situ. Gitu. Makan malam dengan advokat. Gitu. Nah, itu yang sudah terungkap gitu. Tapi sisi inilah yang saya berharap DPR itu kan mereka yang angkat. Ya DPR ya bisa mecat mereka. Sebenarnya sederhana kok kalau pemikiran ini mau yang hakim agung loh ya. Gitu. Nah. Tidak khawatir ada kong kali kong lagi, Mas Boy? Ya, enggak lah. Semakin banyak yang terlibat, akan semakin mengurangi. Memang kita masih negara berkembang, memang harus lebih banyak yang terlibat. Tidak bisa dipercayakan satu pihak, itu nggak bisa. Kita berharap hakim agung itu katanya wakil Tuhan. Gitu. Baik. Nah, itu nyatanya kan belum terwujud seperti sekarang. Maka saya memberikan gambaran, kalau mau nerima suap, terima aja, bukan dosa kok. Gitu kan. Malah ada dalil dari Ustadz itu, saya sitir itu di sini, suap itu bukan dosa. Gitu. Tapi apa dalilnya? Ternyata suap itu langsung masuk neraka gitu. Ya sudah, kalau mau begitu ya silahkan aja gitu. Jadi ini kita mengingatkan, hei hakim-hakim, Anda itu bahkan digaji untuk mendatangkan keadilan. Bukan karena lembur, bukan karena apa gitu. Jadi ketika ada isu pemotongan honor hakim agung, KY juga belum bergerak ini. Padahal kita sudah ramai Pak. Itu loh. Jadi semoga reformasi sistem peradilan kita benar-benar dilakukan gitu ya. Keinginan menjadi keinginan bersama. Dan pemirsa, hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Di tangan hakim kebenaran dan keadilan diputuskan, tapi bukan keadilan berdasarkan order dengan bayaran mahal. Demikianlah diskusi kita dalam kontroversi. Terima kasih Bapak-Bapak atas diskusinya malam hari ini. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.